Halo guys, balik gue Mike. Kali ini gue pengen kenalin nih laptop dengan prosesor Intel terbaru, tapi harganya tuh cuma 9 jutaan. Pastikan follow Instagramnya Agres, karena kadang juga mereka punya giveaway, jadi kalian bisa ikutin juga gitu. Tanpa harus belanja juga gitu, kayak kemarin. Ini segitu dulu. Ini dia, Acer Aspire 5 Slim A514. Kita mulai dari desainnya ya. Sama seperti Acer Aspire series lainnya, desainnya tuh hanya ada tulisan Acer kecil di bagian atasnya yang ya ini udah cukup terlihat mahal dan mewah lah ya. Laptop ini memiliki dimensi di 328 x 223 dengan ketebalan di 1,7 cm. Ya cukup tebal sedikit lah. Tapi untungnya tuh dia bawa layar 14 inci, jadi kelihatan tuh lebih ramping dan mungil gitu. Dan gue ngerasa sekarang tuh kayak enak aja gitu bawa laptop dengan layar 14 inci gitu. Gue tuh udah keseringan kayak bawa ukuran 15 inci, jadi kalau bawa 14 inci kayak kecil, tapi ya enak lah pokoknya dibawa kemana-mana laptop ini. Gak kerasa tebal juga gitu jadinya. Laptop ini ada satu port HDMI 2.1, 2 USB 3.2 Gen 1, satu Thunderbolt 4, dan satu audio jack. Kurangnya cuma di RJ45 aja sih. Ya penting gak penting. Tapi kalau menurut gue sih ini cukup penting yang dimana gue masih pakai RJ45 di zaman sekarang gitu. Ya ini preferensi aja sih. Karena ya gue ngeliat sih banyakan orang pakai WiFi ya di saat zaman sekarang ini ya. Lanjut ke bagian layarnya ya. Laptop ini tuh menggunakan layar berukuran 14 inci dengan panel IPS dengan resolusi di 1920 x 1080p yang artinya ini udah Full HD yang memiliki maksimal brightness di 220 nits. Dan color gamutnya tuh berada di 45% NTSC. Ya lagi-lagi dengan layar ini tuh bukan yang terbaik, tapi udah cukup enak minimal. Gak terlalu miss lah untuk sebagian warnanya. Lanjut ke bagian keyboardnya. Travel distance-nya cukup rendah. Feel MacBook gitulah. Cuma ya ini preferensi beda-beda ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Kalau tanya ke gua, apakah gua suka? Ya baik lagi, gua lebih suka ke yang kayak gaming gitu dengan travel distance yang lebih tinggi. Jadi kerasa lebih tactile lagi gitu. Nah, kalau yang di laptop ini tuh udah cukup tactile sih, tapi ya travel distance-nya rendah aja gitu rasanya. Kayak terlalu cepat dia nyentuh PCB-nya gitu. Jadi ya ini preferensi sih. Ada yang suka stylenya MacBook sih, gue lihat-lihat. Masuk ke webcamnya. Jadi ini udah punya webcam yang cukup oke lah. Standar webcam di kelasnya. Yang bukan yang terbaik, tapi nggak yang jelek-jelek amat. Kalau kalian punya layar yang cukup, ya udah bisa lah minim noise. Tapi kalau kalian punya pencahayaan yang buruk banget ya, ini noise-nya parah bos. Banyak banget. Jadi maksimalkan lighting kalian ya. Lanjut ke bagian storage nih. Menggunakan SSD 512GB NVMe PCIe Gen 4 dengan speed read di 3642 MB/s dan write-nya di 2197 MB/s. Untuk harga segini sih udah so far oke lah menurut gua. Karena speednya ya minimal booting Windows dan juga buka aplikasi udah kenceng ya. Kita lanjut ke performanya nih bos. Itu seperti yang gue bilang tadi, ditenagai oleh CPU Intel i5 Gen 13, yaitu 1335U yang memiliki 10 core yang dibagi ya 2 performance core dan 8 efficiency score dan memiliki 12 thread. Kok dibagi-bagi bang? Iya, ini Gen 13, jadi dia punya penamaan yang berbeda dan arsitekturnya tuh juga berbeda, yang artinya dia punya kinerja yang lebih kenceng gitu. Ya seperti kayak bisa kalian lihat, dia punya boost clock up to 4,60 GHz ya, kenceng kan? Dengan integrated grafis di Intel Iris Xe yang mungkin kalian jangan remehin nih. Intel bawakan GPU-nya nih udah cukup oke nih kali ini. Kita tes di Cinebench R23. Multicore-nya tuh bisa hasilin 7061 poin dan single core-nya di 1723 poin. Terus kita juga uji 3D di Blender dengan 3D BMW. CPU-nya tuh perlu waktu di 6 menit 20 detik dan GPU-nya di 8 menit 51 detik. Untuk versi Mark 10-nya di skenario Modern Office, gue juga tes nih. Dia bisa hasilkan skor di 5510, skor yang mirip dengan laptop di 10 jutaan. Kalian bisa lihat yang gue review deh. Skornya tuh segini-segini gitu. Yang laptop 10 jutaan loh ya. 10 jutaan atau 11 jutaan. Udah mulai mirip-mirip loh. Apakah bisa nge-game? Ya, tentu bisa nge-game. Performa gamingnya gue ngetes cuma di Valorant aja ya. Karena menurut gue Valorant tuh game CPU bond banget, jadi cocok lah buat pengetesan di laptop ini.
Di Valorant dia tuh bisa dapat FPS di 70-80-an FPS yang so far laptop gini tuh udah oke lah. Kalau mau kalian bawa editing, kalian mau bawa gaming, mau bawa 3D masih oke. Tapi ingat ya, makan waktu ya. Lanjut soal baterai nih. Gua kira laptop ini bisa tembus 10 jam ya. Tapi ini udah cukup oke sih. Dia bisa bertahan di 9 jam 46 menit dengan baterai saver. Oke lah. Minimal bawa keluar, kerja ringan udah bisa tahan lama lah. Dan masuk kesimpulan, gue sih bisa rekomen laptop ini kalau kalian memang kerjanya tuh yang ringan-ringan aja, nggak yang bener-bener anaknya 3D banget gitu. Ataupun kalian yang anaknya desain grafis banget, yang butuh warna yang akurat. Jadi yang kerjanya standar-standar aja lah, nggak yang into profesional banget ya. Kayak sekedar pekerjaan sekolah, pekerjaan kantor dengan Word, Office, Excel ya kan. Ya itu udah lancar aja lah. Dan juga kalau kalian pengen editing juga ini udah oke sih. Cut to cut udah enak lah ya. Tapi ingat jangan banyak-banyak efeknya loh. Lama nanti rendernya. Tapi untuk cut to cut udah oke kok. Beneran serius ini. Kalian mau video editing ini juga udah lancar di sini kok. Harga itu tuh cuma di 9.299.000. Gimana? 9 juta lebih dikit aja ini udah kalian dapat Intel Gen 13 dengan performa yang udah cukup ngebut sih menurut gua. Mungkin segitu dulu untuk review gua kali ini. Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini. Kalau kalian rasa channel ini bermanfaat, kasih tau gua kalau kalian pengen produk apa yang gua bahas nantinya ke depannya. Mungkin segitu dulu. Gua Mike, pamit undur diri. Bye bye.